Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat khair. Subhanallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada sehat semua ya anak-anak semuanya. Baik, Ibu akan absen dulu. Pada sesi kita Hadiroh. Ica Mufassir Asyafi, Nabila Fani, Hadiroh. ya hadir semua ya. Ya, Bu. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Ista'id, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi sejarah Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan. Ada yang tahu siapa sih Khalifah Ali bin Abi Thalib itu? Saya, Bu. Ya, silakan Farisya. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya siapa lagi yang bisa jawab? Ya, silakan. Apa nih? Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi Muhammad. Beliau merupakan khalifah keempat, Bu. Iya, benar sekali. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib itu merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Beliau itu lahir dari pasangan Abu Thalib dan Abdul Muthalib dan Fatimah binti As'ad. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu Nabi SAW dari biografi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik, untuk selanjutnya dari pembelajaran ini Ibu akan menyampaikan tujuannya. Jadi yang pertama, Ibu harap kalian dapat menjelaskan biografi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ini secara rinci. Dan selanjutnya Ibu berharap kalian juga dapat menjelaskan proses dibaiatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan prestasi atau usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dan bagaimana proses berakhirnya dari kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini. Selanjutnya Ibu berharap juga kalian dapat menyebutkan wilayah-wilayah kekuasaan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini. Dan yang terakhir, Ibu sangat berharap kalian dapat membiasakan sikap berani, tegas, pemurah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, untuk selanjutnya aku akan memberikan kalian gambar. Di sini ada sebuah gambar, ya. Ini gambar peta. Ibu ingin kalian memahami dan mengamati dari gambar ini, lalu kalian mendiskusikan isi dari dari gambar ini, lalu menjelaskannya. Ibu minta nanti satu siswa untuk menjelaskan gambar ini ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengamati. Silakan diamati gambarnya. Itu. Bagaimana? Sudah diamati gambarnya? Sudah, Ibu. Sudah paham? Paham, Bu. Insyaallah. Baik, jika sudah paham, Ibu meminta satu siswa untuk maju menjelaskan maksud dari gambar ini. Silakan Ica Mufassir Asyafi, silakan maju untuk menjelaskan gambar ini. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Mufassir Asyafi izin menjelaskan gambar. Dimaksud dari gambar ini adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa kepemimpinannya memperluas wilayah kekuasaan, yaitu meliputi ada Arab Saudi, ada Yaman, dan ada Qatar. Itu saja penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu, Isya. Baik, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang gambar ini. Jadi, gambar ini merupakan peta dari wilayah kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Ya. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib itu merupakan khalifah keempat setelah Khalifah Utsman bin Affan di dalam memimpin umat Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini pada masa kepemimpinannya itu memperluas wilayah kekuasaannya, itu meliputi Saudi Arabia, lalu Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, dan sebagian dari wilayah Iran. Jadi ini merupakan wilayah-wilayah kekuasaan yang dicapai pada saat kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu sejarah perkembangan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini merupakan khalifah keempat setelah Utsman bin Affan dan menjadi pemimpin umat Islam pada tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Jadi masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini selama 5 tahun. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu dibaiat pada tanggal 13 Zulhijjah hari Jumat di Masjid Nabawi tahun 35 Hijriah oleh para sahabat dan kaum muslimin pada saat itu, karena pada saat itu setelah kewafatan Khalifah Utsman bin Affan terjadi kekacauan sehingga umat Islam membutuhkan seorang pemimpin untuk memimpin mereka dan mengayomi mereka. Untuk setelah beberapa kali melakukan musyawarah dan diputuskanlah untuk memilih Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menjadi seorang pemimpin Islam pada tahun 35 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah itu. Khalifah Ali bin Abi Thalib dibaiat pada saat itu tidak berkeinginan untuk menjadi pemimpin umat Islam, tetapi karena desakan daripada sahabat dan kaum muslimin pada masa itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib sehingganya menyetujui untuk dibaiat menjadi pemimpin umat Islam itu. Jadi ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa kepemimpinan. Yang pertama, mengganti para gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Mengapa harus diganti? Karena menurut pandangan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, gubernur itu terpaksa harus diganti karena sudah berusia renta, sudah tidak sanggup lagi untuk mengurusi negara dan umat Islam pada saat itu, sehingga muncullah berbagai konflik seperti korupsi, sehingganya harus diganti oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, harus menarik kembali tanah milik negara. Jadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, tanah milik negara itu diberikan kepada saudara-saudaranya, sehingga Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memiliki kebijakan untuk menarik kembali dari tanah-tanah milik negara itu untuk dijadikan menjadi milik negara itu kembali. Dan ada seseorang yang tegas untuk menentang kebijakan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, yaitu bernama Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Jadi beliau itu menolak kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menarik kembali tanah yang telah diberikan oleh Khalifah Utsman bin Affan pada masa itu. Tetapi Khalifah Ali bin Abi Thalib itu tetap bersikeras untuk mengambil semua tanah yang telah diberikan kepada orang-orang itu yang pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan untuk dijadikan kembali milik negara agar negaranya semakin maju dan berkembang. Selanjutnya yang ketiga itu perkembangan di bidang politik militer. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib itu mempunyai kelebihan seperti kecerdasan, ketelitian, keberanian dan sebagainya, sehingga Khalifah Ali bin Abi Thalib ini terpilih untuk menjadi khalifah untuk memimpin umat Islam pada masa itu. Yang selanjutnya itu perkembangan di bidang ilmu bahasa. Kenapa di dalam bidang ilmu bahasa itu harus dikembangkan?
Ada yang tahu? Tidak, Bu. Oke, baik. Jadi, Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mengembangkan bahasa karena tidak semua orang muslim itu paham dan mengerti dengan tulisan Arab. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu memerintahkan kepada Abu Al-Aswad Al-Du'ali untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu. Jadi, dengan adanya pokok-pokok ilmu nahwu itu dapat dijadikan sebagai landasan untuk membaca Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang terakhir ada pengembangan di bidang pembangunan. Jadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini terdapat usaha positif yang dilaksanakan, terutama dalam masalah tata kota. Salah satu yang dibangun adalah kota Kota Kufah yang dibangun oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian dapat memahami, mengerti, dan tadi menyimak apa yang Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya Ibu meminta kalian untuk dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama Faresia Cinta, kelompok kedua Ica Mufasir Asyauki dan Nabila Afanin. Ya. Jadi untuk tugas kelompoknya Ibu ingin kalian berdiskusi mengenai materi yang udah Ibu sampaikan tadi ke kalian. Jadi materi yang Ibu sampaikan ke kalian, kalian diskusikan. Lalu setelah kalian menemukan pembahasannya, menemukan dari informasi-informasi lainnya, kalian presentasikan di depan kelas. Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan diskusi ini. Dipersilahkan. Baik, jadi bagaimana anak-anak? Kalian sudah mendapatkan hasil dari diskusinya? Sudah, Ibu. Baik, jika sudah, Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan kelompok pertama siapa? Saya, Bu. Ya, Farisya Cinta, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang membahas tentang menggantinya para gubernur yang diangkat Khalifah Utsman bin Affan dan menarik kembali tanah milik negara. Nah, di sini semua gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan terpaksa diganti sebab banyak masyarakat yang tidak senang. Menurut pengamatan Khalifah Ali bin Abu Thalib, para gubernur inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai gerakan pemberontakan pada pemerintah Khalifah Utsman bin Affan. Mereka melakukan itu sebab Khalifah Utsman pada paruh kedua masa kepemimpinannya tidak mampu lagi melakukan kontrol pada para penguasa yang berada di bawah pemerintahannya. Hal ini disebabkan sebab usianya yang sudah lanjut usia. Saat inilah lalu Khalifah Ali bin Abi Thalib mencopot mereka. Adapun para gubernur yang diangkat Khalifah bin Abi Thalib sebagai pengganti gubernur yang lama, yaitu Sal bin Hanif sebagai gubernur Syria, Sal bin Hanif sebagai gubernur Syria, Utsman bin Affan sebagai gubernur Basra, Umrah bin Shihab sebagai gubernur Kufah, Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, Ubaidah bin Abbas sebagai gubernur Yaman. Selanjutnya yaitu menarik kembali tanah milik negara. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, banyak para kerabatnya yang diberikan fasilitas dalam berbagai bidang, sehingga banyak di antara mereka yang lalu merongrong pemerintah Khalifah. Dan presentasi saya, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, saya Ica Mufasir izin bertanya. Mengapa Khalifah Ali bin Abi Thalib menarik kembali tanah milik negara? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ica, yaitu karena pada masa Khalifah Utsman bin Affan, tanah milik negara diberikan kepada kerabatnya, sehingga Khalifah Ali bin Abi Thalib harus menarik kembali tanah milik negara untuk negara, bukan untuk pribadi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu B. Perkembangan di bidang militer. Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai kelebihan seperti kecerdasan, ketelitian, ketegasan, keberanian, dan sebagainya. Karena saat ia terpilih sebagai khalifah, jiwa dan semangat itu masih membara di dalam dirinya. Banyak usaha yang dilakukan, termasuk bagaimana merumuskan sebuah kebijakan untuk kepentingan negara, agama, dan umat Islam ke masa depan yang lebih cemerlang. Yang ketiga, pada perkembangan di bidang ilmu bahasa. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, wilayah kekuasaan Islam itu telah keluar dari Arab Saudi sampai ke Sungai Efrat, Tigris, dan Al-Mudaniyah, bahkan sampai ke Indus. Akibat luasnya wilayah Islam dan banyaknya masyarakat yang bukan berasal dari kalangan Arab, banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memerintahkan Abu Al-Aswad Al-Wali untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu, Qawaid al-Nahwiyah. Dengan adanya ilmu nahwu yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam mempelajari bahasa Al-Quran, maka orang-orang yang berasal dari masyarakat Arab akan mendapatkan kemudahan dalam membaca dan memahami sumber ajaran Islam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nabila Afani. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya berkenaan tentang perkembangan di bidang pembangunan. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terdapat usaha positif yang dilaksanakannya, terutama adalah masalah tata kota. Salah satu kota yang dibangun adalah kota Kufah. Semula pembangunan kota Kufah ini bertujuan politis untuk dijadikan sebagai basis pertahanan kekuatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Ya, itulah tadi materi yang bisa kita sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan. Saya Ya, silakan Pak Resya. izin bertanya, kenapa Khalifah Ali melakukan kebijakan dalam bidang bahasa? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Pak Resya akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu karena semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam dan tidak semua berasal dari kalangan Arab, maka dilakukannya perkembangan bahasa agar tidak terjadinya kesalahan dalam pembacaan Al-Quran dan hadis. Baiklah, itu presentasi kelompok kami. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyampaikan hasil dari diskusinya. Sudah jelas ya, sudah luas juga pemahaman kita tentang sejarah pengembangan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal esai untuk kalian. Kalian kerjakan ya. Baik Ibu. Tolong kerjakan soal esai itu dengan ringkas dan tepat ya. Nanti dikumpulkan jika waktunya belum habis bisa hari ini ya. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, gimana soal esainya? Sudah selesai? Belum. Oke, karena waktu kita sudah habis dan tugasnya belum selesai, untuk soal esai itu kalian jadikan untuk pekerjaan rumah ya, PR ya? Iya, Bu. Baik, jadi untuk pembelajaran hari ini dapat disimpulkan, jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib itu merupakan sahabat Nabi SAW yang menjadi pemimpin umat Islam selama 5 tahun, yaitu dari tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah atau 656 Masehi sampai 660 Masehi. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu dibaiat pada hari Jumat di Masjid Nabawi tanggal 13 Zulhijjah tahun 35 Hijriah oleh kaum muslimin. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu memiliki kebijakan, yaitu mengganti gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan, menarik tanah milik negara, lalu perkembangan dalam ilmu bahasa, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu wafat pada saat perang Siffin pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi. Tahun berapa sih Khalifah Ali bin Abi Thalib itu dibaiat? Saya Bu. Iya, Parisya. 13 Zulhijjah 35 Hijriah Bu. Ya, benar sekali. Untuk selanjutnya tanggal lahir Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Ica. 13 Rajab sekitar 600 Masehi. Iya, benar sekali. 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Selanjutnya, coba ada yang tahu siapa sih orang yang menentang dengan tegas kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib ingin menarik kembali tanah milik negara? Saya Bu. Ya.
Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ya, benar sekali. Muawiyah ibnu Abi Sufyan adalah orang yang menantang kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik anak-anak, jadi itu saja materi yang kita bahas pada hari ini tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi untuk minggu selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah ya. Jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Bismillah, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim.